Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, Pak Guru minta kesediaan dari ketua kelas kita untuk memimpin kita berdoa. Silakan Wahai Sukoni untuk memimpin berdoa. Baiklah teman-temanku, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian dulu. Siapa di antara teman-teman kalian yang sudah hadir hari ini? Nah, cuma satu orang ya. Kita doakan teman kalian mudah-mudahan cepat sembuh dari penyakitnya. Amin. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang terkait dengan teks eksplanasi adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning mengenai teks eksplanasi, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menganalisis gagasan umum teks eksplanasi dengan cermat. Yang kedua, meringkas isi teks eksplanasi berdasarkan gagasan umumnya. Adapun cakupan materi kita pada hari ini mengenai yang pertama itu langkah-langkah meringkas isi teks eksplanasi berdasarkan gagasan umumnya. Sebelumnya kita harus temukan dulu gagasan umum pada setiap paragraf yang ada dalam teks eksplanasi ini. Lalu kita buat ringkasan mengenai teks eksplanasi tersebut. Nah, adapun uraian kegiatan yang akan kita lakukan anak-anakku, yang pertama diskusi kelompok, yang kedua mengerjakan yang ketiga presentasi. Biasa masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Nah, adapun penilaian nanti yang akan kita lakukan ada penilaian sikap. Nanti sikap kalian berdiskusi akan Pak Guru nilai. Kemudian nanti penilaian hasil diskusi LKPD-nya, ya. Dan yang ketiga penilaian formatif berupa evaluasi setelah siswa kalian mengikuti pembelajaran. Nah, inilah bentuk penilaian yang akan kita lakukan. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar ini ya. Oke, itu gambar apa? Gempa bumi. Rumah yang rusak akibat gempa bumi. Nah, kemudian ini tuh gambar tsunami. Nah, ini gambar gunung meletus. Nah, pada pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas ya apa itu pengertian dari teks eksplanasi. Coba dibuka dulu ringkasan materinya. Dilihat di sana apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Nah, itulah ya pengertian dari teks eksplanasi. Intinya adalah penjelasan mengenai suatu fenomena atau kejadian alam ya, atau juga kejadian sosial. Kejadian alam dapat berupa ini: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, longsor, itu termasuk dalam teks eksplanasi. Nah, ada pun manfaat kita dalam mempelajari teks eksplanasi. Yang pertama apa? Memudahkan kita memahami proses terjadinya suatu fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Yang kedua apa? Menambah wawasan kita dalam mitigasi bencana. Pak Guru punya tayangan di sini terkait gempa yang terakhir ya.
Silahkan kita perhatikan, kita simak baik-baik ya, bagaimana terjadinya gempa bumi di Cianjur pada hari Senin tanggal 21 November 2020. Nah, bagaimana anakku? Sedih sekali perasaan kita ya. Itulah tadi gambaran tentang terjadinya gempa bumi. Itulah yang akan menjadi pokok permasalahan pembahasan kita pada hari ini. Bagaimana sih proses terjadinya gempa bumi itu? Ya, mari kita simak materi berikut ini. Nah, silakan anak-anak simak ya. Ini proses terjadinya gempa bumi. Nah, itu tadi tayangan mengenai proses terjadinya gempa bumi, bahwa gempa bumi itu terjadi karena adanya gerakan dari bawah ke bumi, yaitu berupa lempeng-lempeng bumi. Disebabkan oleh dua faktor penyebab terjadinya gempa bumi, yang jenisnya itu ada gempa tektonik dan gempa vulkanik. Nah, ini adalah langkah kita meringkas teks eksplanasi ya. Langkah kita dalam meringkas teks eksplanasi. Ada berapa langkahnya? Ada 3. Coba dilihat. Yang pertama, membaca keseluruhan teks kita baca sebelumnya. Yang kedua, mencari gagasan utama atau gagasan umum pada setiap bagian teks. Dan yang terakhir apa? Membuat kerangka teks berdasarkan gagasan umumnya. Inilah yang akan kita lakukan pada hari ini. Ya, sebelum kita mulai berdiskusi, Pak Guru ingin melihat dulu tepuk semangatnya. Ya, tepuk semangat. Pak Guru akan menjelaskan ya sedikit langkah kita mengerjakan LKPD ini. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Seperti yang tadi ada kelompok gempa bumi sampai kelompok tsunami ya. Ditulis nama kelompoknya, kemudian ditulis anggota kelompoknya siapa saja, ditulis ya. Berikutnya tujuannya adalah menganalisis gagasan umum dalam teks eksplanasi. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya seperti biasa ya. Kemudian kelompok lain akan menanggapi. Silakan mulai berdiskusi. Ya, lanjutkan diskusinya ya. Pak Guru akan memulai diskusikannya ya. Yang kelompok akan Pak Guru mulai, maka kelompok yang terbaik diskusinya, mana yang setuju dengan bagaimana dengan kelompok longsor. Nah, silakan dicari dulu gagasan umum dari masing-masing paragraf itu ya. Cari dulu gagasan umumnya paragraf 1, 2, dan 3 dan seterusnya apa. Lalu nanti dibuat ringkasan terkait dengan teks eksplanasi. Nah, setelah dicari gagasan umumnya ya, nanti dibuat ringkasan. Bagaimana dengan kelompok gempa? Nah, dibaca ya, paragraf keempat. Dilihat sana. Ya. Bagaimana semua sudah selesai? Oke, ya. Luar biasa ya. Pak Guru akan cek dulu nih hasil pekerjaan dari kelompok longsor dulu. Oke, gagasan umum teks eksplanasi paragraf pertama.
Berisi penjelasan pengertian gempa bumi. Paragraf kedua, hasil pekerjaan awal tsunami. Oke, gagasan umumnya. Berisi tentang penjelasan pengertian gempa bumi. Paragraf pertama. Paragraf kedua, berisi tentang penyebab terjadinya gempa bumi dan oke, gagasan utamanya seperti tulis ya. Penjelasan gempa tsunami, penjelasan gempa tsunami. Oke, baiklah ya. Silakan masing-masing kelompok yang mau disebutkan namanya boleh maju mengambil. Ya, kelompok tsunami ya, silakan diambil ya. Baiklah, silakan ditempel hasil pekerjaannya. Ya, kelompok ini sudah menempelkan hasilnya ya, sudah selesai. Kemudian kelompok banjir juga sudah selesai. Kemudian di sini ada kelompok tsunami. Kemudian tiba ya. Ada kelompok motor ya. Masing-masing sudah menempelkan hasilnya. Tepuk tangan semuanya. Ya, baiklah. Sebelum kita mempresentasikan hasil, kita sedikit dulu ya. Oke, maka boleh berdiri semua. Sudah breaking ya, luar biasa ya, untuk refresh otak kita ya, biar segar ya. Saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berdirinya saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami. Paragraf pertama. Gagasan untuk paragraf pertama berisi penjelasan pengertian gempa bumi. Dan paragraf kedua, apa penyebab terjadinya gempa bumi dan macam-macam gempa bumi. Paragraf ketiga, pengertian tentang gempa tektonik. Paragraf keempat, pengertian tentang gempa vulkanik. Paragraf kelima berisi tentang interpretasi penafsiran atau ide ujung pokok gempa bumi. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pertanyaan dari Menurut kami cara penyampaiannya cukup bagus dan sudah untuk dipahami dan cara menyampaikannya juga cukup menarik. baiklah, untuk presentasi yang terakhir kita satu lagi ya, dari kelompok tsunami ya. Silakan perwakilan dari kelompok tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Buatlah ringkasan teks eksplanasi gempa bumi di atas berdasarkan gagasan umumnya. Gempa bumi adalah getaran atau goncangan yang terjadi
karena pergerakan lapisan buat batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Tanggapannya sangat berat ya. Kita persilakan kelompok Fadil untuk memberikan tanggapan kepada presentasi kelompok kita. Silakan kelompok Fadil. Menurut kami, cara menyampaikannya sudah bagus, gagasan atau ide kelompok sudah oke, presentasi disampaikan dengan jelas. Nah, itulah tadi tanggapan dari kelompok Fadil. Ya, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah semua ya, tadi kita sudah mempresentasikan, kemudian memberikan tanggapan tentang hasil diskusi di teman-teman kita. Luar biasa hasil diskusinya. Nah, Pak Guru akan memberikan penguatan ya terkait hasil diskusi yang tadi mengenai gagasan umum dan ringkasan teks eksplanasi ini. Ringkasan teks eksplanasi gempa bumi ya. Gempa bumi adalah guncangan yang terjadi karena apa? Pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi ya. Gempa bumi terjadi disebabkan oleh dua hal. Apa tadi? Gempa tektonik dan gempa vulkanik ya. Tadi kita sudah berdiskusi dengan baik ya. Sekarang Pak Guru ingin mengulas kembali terkait tentang teks eksplanasi ini sebelum kita mengadakan evaluasi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teks eksplanasi merupakan suatu teks yang berisi penjelasan terkait dengan fenomena alam. Nah, yang perlu kalian ingat, nah itu struktur dari teks eksplanasi yang aku. Ada 3 strukturnya ya. Yang pertama ada identifikasi fenomena. Nah, baik. Pak Guru punya soal evaluasi di sini ada 10 nomor. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi. Oke, silakan ditulis nama lengkap, kemudian kelasnya ya. Silakan boleh mulai dikerjakan dari sekarang. Bagaimana semua? Apakah sudah selesai? Alhamdulillah kita tadi sudah menyelesaikan soal evaluasi. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Insya Allah saya yakin hasilnya bagus karena kita sudah belajar dengan baik ya. Anak-anak sudah paham apa yang harus disampaikan dan kalian juga sudah berdiskusi tadi. Nah, kita tadi sudah berdiskusi dan semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya, kemudian kelompok lain juga sudah menanggapi. Nah, berdasarkan catatan Pak Guru bahwa kelompok diskusi terbaik untuk hari ini adalah jatuh kepada kelompok tsunami. Ya, sekarang untuk kelompok tsunami. Nah, Pak Guru punya hadiah untuk kelompok tsunami. Satu buah pulpen, mudah-mudahan pulpen ini bisa kalian manfaatkan untuk menulis ya. Bisa menjadi penyemangat kalian. Ya. Silakan ketua kelompok tsunami, silakan Anessa untuk maju nanti dibagikan kepada teman-teman. Ya, tepuk tangan untuk kelompok tsunami. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita
refleksi dulu mengenai kesan pembelajaran hari ini. Ya, bagaimana semua? Apakah sudah selesai? Oke, kita sudah melaksanakan refleksi pembelajaran. Aku akan membacakan beberapa di sini mengenai kesan pembelajaran kita hari ini. Ini senamnya bagus, mantap, enak banget video keler-kelernya. Nah, itulah tadi ya beberapa hasil refleksinya. Alhamdulillah kesan pembelajaran kita pada hari ini sudah bagus ya. Nah, harapan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara kita menulis teks eksplanasi. Tantangan kita dalam menulis teks eksplanasi. Nah, baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini adalah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Baiklah anakku, tadi kita sudah berdoa, mudah-mudahan pelajaran hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.